Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Fitur geografi mungkin, Bu. Fitur geografis dan kaitannya dengan Karakteristik masyarakat. karakteristik masyarakat. Oke, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan Ananda kembali. Sebelum kita belajar ini, kita belajar apa? Fenomena geosfer, Bu. Fenomena geosfer. Ada berapa fenomena geosfer? 5. Ada 5. Ada apa saja? Atmosfer, Atmosfer, hidrosfer, antroposfer. Kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda diharapkan untuk mengetahui unsur-unsur budaya. Kemudian yang kedua, Ananda juga diharapkan untuk mampu memahami unsur-unsur budaya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah Ananda memahami, Ananda dapat mengetahui karakteristik masyarakat itu sendiri. Oke, Ananda siap mulai belajar? Siap. Oke. Menurut Ananda, kenapa kita harus mempelajari karakteristik masyarakat? Supaya mengenal masyarakat. Mengenal masyarakat. Mengenal bukan hanya sekedar mengenal, tapi untuk mengetahui lebih dalam karakteristik masyarakat itu sendiri. Oke, Ananda? Pernah Ananda memperhatikan lingkungan sekitar Ananda ketika orang akan berangkat bekerja? Pernah. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang Ananda ketahui? Ada petani, ada ojek, ada perkantoran, kemudian ada lagi, Pedagang. ada pedagang, ada berbagai jenis pekerjaan kan? ya. Menurut Ananda, kenapa semua orang itu, kebanyakan dari masyarakat itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda? Karena kemampuannya berbeda-beda. Selain karena kemampuannya berbeda-beda, ada apa lagi? Tempat tinggalnya berbeda-beda, tempat tinggalnya berbeda dan budayanya berbeda. Mungkinkah orang yang tinggal di daerah pesisir pantai dia akan melakukan kegiatan di sawah? Ya. Biasanya orang di pinggiran pantai akan melakukan kegiatan nelayan. Nah, jadi pekerjaan masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh geografis atau tempat tinggal mereka itu sendiri. Paham Ananda? Paham. Nah, sekarang kita akan lihat definisi dari budaya itu sendiri. Ada yang tahu budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Biasanya kebiasaan itu diwariskan atau sudah terjadi begitu saja? Diwariskan oleh Orang tua. generasi sebelumnya, kemudian menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekarang. Nah, budaya ini terdiri dari beberapa unsur. Kita lihat. Nah, yang pertama unsur-unsur dari budaya itu adalah bahasa. Kita ambil contoh yang paling dekat. Kita di daerah Minangkabau ini fitur geografisnya terdiri dari beberapa jenis fitur. Ada yang tinggal di daerah pesisir pantai, kemudian ada yang tinggal di daerah dataran tinggi, kemudian ada juga yang tinggal di daerah dataran rendah. Nah, yang perlu Anda ingat di sini, dataran rendah itu bukan hanya pedesaan saja, tapi dia juga bisa dikatakan sebagai daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Jadi, yang untuk dataran rendah dia bisa terbagi menjadi dua jenis. Nah, kita tadi membahas tentang bahasa. Nah, menurut Ananda, dari fitur geografis mereka itu sendiri, samakah cara mereka dalam berbahasa? Tidak. Berbeda. Kembali lagi, apa yang membuat dia berbeda? Lingkungannya. Fitur geografisnya membuat dia menjadi berbeda. Bagaimana cara berbahasa masyarakat di daerah sekitaran Pantai Padang? Lebih keras. Agak keras, lantang. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena mereka tinggal di tepi pantai, Bu. Karena mereka tinggal di tepi pantai. Dan wilayahnya panas. Wilayahnya panas. Karena dia tinggal di daerah di tepi pantai, membuat dia akan beradu suaranya dengan ombak ketika berbicara. Jadi dia harus bersuara dengan
unsur-unsur budaya di daerah dataran tinggi dan di dataran rendah dan di daerah pesisir pantai. Setelah Ananda melakukan diskusi dengan kelompoknya, maka kita akan buatkan dia dalam bentuk kuis. Paham Ananda? Paham. Oke, silakan bekerja di dalam kelompok. Tentang itu Bu, budaya bahasa itu Bu. Bisa di bagian mananya nanti yang belum Di paham? dataran rendah gimana? Di dataran rendah. Biasanya masyarakat di daerah dataran rendah itu dia cenderung lebih sunyi apa lebih ramai? Kalau dataran rendah itu biasanya daerah perkotaan itu ramai Bu, di daerah pedesaan ini. Daerah perkotaan ramai, di daerah pedesaan sunyi. Berarti dia menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Paham, Andri? Paham Bu. Oke. Ananda sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang hasil diskusi kelompok tadi kita akan menggunakan sebagai dasar buat Ananda untuk menjawab kuis teka-teki silang yang ada di depan. Oke, untuk kali ini Ibu menyajikan 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan teka-teki silang. Cara menjawabnya, Ibu akan kasih satu kesempatan untuk masing-masing kelompok memilih nomor berapa yang diinginkan. Tapi untuk soal yang nomor 5, soal yang terakhir, nanti itu ditentukan dengan sistem sweep antara ketua kelompoknya. Paham? Paham. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana tadi? Oke, kelompok 1 mau nomor berapa? Nggak kelihatan usahakan. 16. Nomor 16. Oke, pertanyaannya hasil kesenian masyarakat daerah dataran rendah dibuat dari tanah liat adalah? Patung. Kita coba 16. Patung. Yeay. Benar ya? Oke, untuk satu pertanyaan benar maka skornya dapat 10 poin. Oke, kelompok 2 nomor berapa? 2, Bu. Nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, masyarakat tepi pantai Padang umumnya beragama Islam. Islam. Oke, 10 poin untuk kelompok 2. Oke, pertanyaan nomor 3, kalau kembali ke kelompok 1, mau nomor berapa? 10. Nomor 10. Bentuk tata letak rumah-rumah di dataran rendah biasanya Mengusar. Mengusar. Ya kan? Yeay. Oh. Kelompok 1 sudah 20 poin. Kita kembali ke kelompok 2, mau nomor berapa? 1. Nomor 1. Masyarakat di daerah perbukitan biasanya bersuara Lembut. lembut. Yeay. Oke, sekarang skornya sudah 20 sama. Sesuai perjanjian kita tadi, untuk pertanyaan nomor 5 ditentukan dengan sweep antara ketua kelompok. Ketua kelompok 1 mana? Amri, ketua kelompok 2? Karir, ya, silakan sweep. Sweet apa Bu? Produktivitas ya, Bu? Ya, Berapa kali? 1 kali ya. 3. Nah, Menang. mana yang menang? Menang kelompok 1. Iya, menang. Kelompok Kelompok dua. 2, oke. Kelompok 2 nomor berapa? Ini sistemnya kalau salah kelompok 2 maka akan dilempar ke kelompok 1. Kelompok 2 nomor berapa? 20. 4, Bu. Nomor 4. Pakaian di daerah pegunungan umumnya lebih Tebal. tebal. Yeay. Ya,
Boleh.